Kalau dulu kan cleaning service kan zaman dulu studio itu jorok, banyak kucing kan teh. Banyak kucing, sempatlah ada kucing. Terus aku suruh dibuang cuman dicaci maki sama istrinya artis itu. Teh kucing kan udah dede semprot tuh, udah dede bersihin. Oh, goblok tolol udah. Lazan Sabik Sunandar. Lazan. Kena penyakit William syndrome. Sampai benar-benar ibaratnya divonis segala macam, Mas. Ini anak ini 2 tahun nggak bisa jalan. Tapi pas 1 tahun 8 bulan ditunjukin sama Lazan bisa jalan. Ngamar lah di Dan Mogot, di restoran ayam. Disangka nyolong resep saya. Mas, kesini tujuannya apa? Ya kerja lah, Bu. Nggak mungkin kerja, Mas kan Dede OVJ kan. Iya, saya bilang gitu. Terus apa urusan? Mau ngambil resep kali itu. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Beb, Kenapa? hari ini kita kedatangan siapa nih? Kedatangan siapa? Tapi sebelum itu Beb ya, daripada kamu ngebahas kita kedatangan siapa, aku mau tanya dulu. Dulu kamu suka nonton film apa? Tadi aku udah bilang tuh, Tsubasa. Tadi jangan tadi dong, kan tadi mereka nggak lihat. Kenapa bilangnya tadi? Oh, Tsubasa. Kamu suka Tsubasa, terus apa lagi? Tsubasa, terus ada apa namanya itu yang namanya Doraemon. Oh, Doraemon. Waktu kamu kecil Waktu berarti. kecil, Kalau ya. udah sekolah? Udah sekolah nonton apa ya aku ya? Gak punya TV kayaknya. Emang kamu suka nonton apa? Aku suka nonton drama Korea. Drama Korea. Tapi ini pasti teman-teman di sini ya. Annyeonghaseyo gitu. Pasti teman-teman sini tuh udah ada juga yang suka nonton komedi. Kayak dulu Komedi. yang di MNS itu ada Sintong. Terus apa lagi? Tuh? Ada apa namanya Super Dede. Nah, Super Dede. Nah, sekarang kita kedatangan Beb. Oh masa? Iya. Kamu komedi mulu orang jadinya. Jadi emang bintang tamu kita hari ini Ya, ya kedatangan itu dari Super Super Dede. Ketawa mulu. Kita Minum diketawain. dulu deh. Iya. Minum dulu, Kita minum. diketawain sama host profesional, Beb. Kamu Beb dari tadi. Enggak lah, kan nanya-nanya. Pas saya suka nonton apa, saya ketawa jadinya. Emang suka nonton apa? Nonton ini film ada Cibi Oh, Marukocan. Cimber Pecan. Iya benar, Pimen dulu. Pimen, Hamtaro. Sinchan, iya benar. Siapa pacarnya juga? Siapa sih juga enggak? Ada. Oke. Jadi Super Dede itu nama apa namanya? Nama sinetronnya ya. Nama sinetronnya. Nama judul Nama judul sinetronnya. Tapi nama asli dari pemerannya ini Dede Sunandar. Yeay, Babari dan Tekia. Jadi Bang Dede ini merupakan salah satu orang yang sangat menginspirasi ya guys. Iya. Sebelum jadi seorang Dede Sunandar, Sunandar. kita pengen tanya dulu nih, Ya. sosok Dede Sunandar yang kita kenal di TV sama di dunia nyata tuh beda apa enggak sih? Iya. Karena kan banyak proses juga nih yang kita Betul. laluin nih sama Dede nih. Nah, terus emang sebelum gitu ya namanya besar Dede Sunandar Amin, ya ini ya, Allah. amin gitu ya. Dede Sunandar ini sebelumnya tuh seperti apa sih? Kalau Dede Dede sih dulunya memang lahir di Jakarta 19 September 90. Iya. Cuman Jamnya jam berapa? jamnya 18.30 habis maghrib kalau nggak salah. Lengkap banget dia kasih tanggal aja. Iya, jadi itu sebenarnya sama aja sih Dede Sunandar yang dikenal sekarang sama yang dulu sama aja, sama-sama sering nongkrong, sama-sama sering ngebaur sama siapapun lah, intinya nggak ada memilah dan memilih temen lah ibaratnya, semuanya tuh kastanya sama di mata Dede kayak gitu. Nah, jadi waktu itu ya Dede Sunandar ini sempat bermain di apa namanya? Apa? Di Wayang Orang di Trans 7. Oh iya. OVJ. OVJ betul. Ya. Oh iya. Gimana ceritain dong, Dek, gimana Awal mulanya awal mulanya sebenarnya dulu itu Dede 2010 itu cleaning service cleaning service di di Trans 7. Trans 7. Nah, kebetulan waktu pas di Trans 7 itu dapat nama acaranya luar itu namanya Opera Panjava. Ada Hitam Putih, ada OKB, ada Beauty and Ajis. Nah, Dede ditaruh di OVJ, Opera Panjava. Kebetulan dulu itu taping 3 Pak Bari. Ada yang jam 4 sore, jam 10 malam sama jam 2 subuh. Nah, di yang jam 2 subuh itu nggak ada tukang es doger, ada gerobaknya doang. Dede lagi nyapu, iya. Oke. dia mau masuk TV nggak? Tadi kasih uang rokok sama uang 100.000, pokoknya uang sama rokok 100.000. Sebatang tuh. Setengah bungkus bagi 2 sama temen Bang Romli.
Masuklah di OVJ jam 3 subuh kalau nggak salah itu. Oh, tappingnya jam 3 subuh. Tappingnya jam 3 subuh. Di situ mungkin pemainnya udah pada capek, Dede doang yang masih Seger. petakilan, becicilan namanya bocah. Ini Ah. kan nggak mikirnya cuma kayak kerja dapat uang. Ah. Seneng lah, bahagia udah gitu nonton artis-artis kan. Akhirnya di situ dipakailah Dede jam 3 subuh itu. Jadi pemeran es doger pakai baju kuning, celana pangsi kalau nggak salah waktu itu. Ledek-ledekan waktu itu zaman ceng-cengan aja, ler basmi mampang saya balas-balas kayak gitu. Haji Andre ketawa ngakak, ketawa oh lucu nih. Besoknya dipakai terus, tapi pas lagi nyapu juga di Trans 7 kayak gitu. Oh, berarti memang udah natural aja ya deh. Natural. tektokan komedinya, Tektokan nggak ada kom- settingan sebelumnya. Nggak ada, karena memang kalau di tongkrongan sering kayak gitu, kayak misalnya di Jalan Bangka nih, di gang nih, ada yang baru balik cing, bisa aja tembok pagar mampang kayak gitu-gitu ya, ngeledek-ledek. Oh, yang dulu kan zaman kata-katain. Iya, kan? kata-kataan kalau sekolah, bapak lu lucu banget kayak gitu-gitu. Jadi iya, ke bawah iya, lah ke iya. TV kayak gitu. Bulu ketek Bapak. rambu gitu. Nah, itu dia. Tali kota kayak gitu-gitu lah pokoknya. Aneh. Berarti emang semuanya tuh kayak ya udah nih, ini cocok nih buat jadi tukang es doger. Iya, awalnya gitu ya. awalnya kayak gitu. buat ngasih kekosongan doang. Isi tuh. kekosongan dong, ada gerobaknya, tukangnya nggak ada. Biasanya di jam 3 subuh itu disewa jam 10 malam nih gerobaknya nih. Tukangnya mungkin ngantuk pulang dah kayak gitu. Ya rezeki Dede mungkin di situ, nggak tahu juga lah berarti kayak gitu. Berarti rezeki kedepannya tuh dipanggil lagi. Dipanggil lagi, tapi sambil cleaning service, nggak boleh ditinggal cleaning nggak boleh service-nya. ditinggal. Tapi tetap di tukang joger. Enggak, beda-beda. enggak. Jadi tukang cireng segala macam lah Oh. pokoknya. Tukang-tukang ini. Tukang Perasaan- dagang iya, gitu lah tukang ya. Perasaan tuh kemarin tukang es doger, lu kenapa tukang tahu jeruk tuh ya apa nggak laku, alasannya gitu. Terus ya apa nggak laku. Oh iya. Jadi Iya, serius tahu menerus, nih jadi cerita ya. si tukangnya pun pulang, ditinggal gerobaknya udah Dede aja yang main. Gitu. Tapi berarti sebelum dari apa namanya jadi cleaning service itu udah berapa lama di Trans 7? Pas jadi cleaning service, Cleaning service udah berapa lama di tas Di 7? situ kok baru 8 bulan. 8 Orang bulan. Dede suruh Udah nyikatin lama. konblok hitam putih. Sebelum jadi cleaning service di tas 7, sebelumnya apa kerjanya? Ngojek payung, Pak. Ngojek payung. Ngojek payung di daerah Blok M. Waktu Itu di umur Melawan. berapa, Dek? Dede SD pokoknya udah ngojek payung, SD, Oh, SMP, SD. SD umur 9 tahun masih di depan. Jalan Bangkaraya ngojeknya di depan Erlangga toko buku sampai ke SD Alikma. Terus pas udah kelas 6 berani ke Blok M karena uangnya gede. Kalau waktu itu pernah dikasih sama Nafa Urba baju sama uang 100.000 sampai sekarang masih inget. Kalau misalnya ini kayak ketemu Nafa Urba, kenapa masih inget nih? Siapa gitu. Siapa lu kan? Saya udah ngojek payung. Masih sih ada gitu, masa sih? Tahun berapa? Oh, lama dah saya bilang gitu. berarti di OPJ itu tahun berapa? 2011. Oh, 2011. 2011 pokoknya awal banget OVJ yang bener-bener booming sampai Dede diajak roadshow. Roadshow itu empat provinsi, DKI Jakarta, Jawa, Bali, sama satu lagi lupa. Oh, berarti perdananya OVJ Betul. udah langsung ada Dede. Dan langsung ada tuh. Dede, dan udah gitu di settingnya memang Dede cleaning service. Ah. Sebelum mulai nih Dede suruh nyapu depan panggung kan orang bener apa enggak, takutnya settingan kan. Emang bener emang cleaning Oh, service. emang benar-benar cleaning Cleaning service. service kayak gitu. Sebelumnya berarti kan tadi ojek payung. Ojek payung. Nah, berarti sebelumnya sudah pernah kerja lagi yang lain apa memang ya udah nih ditekuni dari SD jadi ojek payung. Ya, sebenarnya nggak ditekunin. Emang keadaan yang buat menekuni sesuatu kan. Mama kan buruh cuci Iya. di 4 tempat. Sedangkan bapak cuma kuli bangunan lah kayak gitu. Kalau udah ada Enggak, soalnya kan cita-cita apa? enggak, soalnya kan lumayan berarti kan udah lulus SMA. Udah kan lulus kita. SMA. Tapi SMA juga nggak lulus Oh, gara-gara. nggak itu. lulus. Enggak, kan udah lulus SMA kan logika kita pasti nyari kerja dulu. Nyari kerja dulu. Nah, ini Berarti sempat bener- sekolah SMA tapi nggak lulus. Iya, SMA Terus nggak akhirnya lulus. jadi cleaning service. Cleaning habis service itu. juga ditawarin Tawarin. sama tetangga. Daripada lu nongkrong mulu enggak gawe apa? Nyapu. Malu enggak? Ya malu mah tinggal gini doang. Ya enggak lah Bang, saya bilang gitu. Kerja cleaning service. Ada Kayak gitu. ada prosesnya ya. Jadi Ada. apa belum Nggak jadi lulus Dede kok. Sunandar seperti Belum, ini masih. ya. Tapi Awal dulu- mulai jadi cleaning service. Beneran cleaning service kan kerjanya Iya. 8 bulan. Iya. Nah. Nah, berarti kalau nggak lulus sekolah ini kan apa? Karena memang bandel. Ya, satu itu, satu bandel. Satu sebenarnya bukan dari faktor lingkungan sih, dari diri sendiri juga, maksudnya pribadi juga. Memang sampingnya itu tukang bolos sekolah mulu. Sampingnya tukang bolos sekolah. Maksudnya Oh, ininya teman-temannya. teman kita aja. Pas kelas 1, kelas 2 kan nggak punya rapot, bisa dibayar kata dia gitu. Pas kelas 3, Bang, gua kalau nggak ikut ujian bisa nggak? Bisa, udah main PS pas saya di kampung main PS. Nggak tahu ada surat DO. Pas hari kedua aku nggak masuk deh DO, katanya DO. Jual tabung gas UA,
cabutlah ceritamu jadi anak pang aja ngegembel Pak. Cuman masih inget mama, pulang aja pulang ke Bangka. Berarti ini sebenarnya bandel dia nih dulu ya. Bandel. Terus Bandel banget. kenapa bisa ini kan juga dunia artis kan juga Iya, berat lah ya. iya, betul. Enggak segampang orang. Kenapa apa yang bikin titik baliknya dari bandel ini ya? Terus akhirnya udah gue mulai bener deh kerja keras gitu. Satu apa ya ngeliat mama sih salah satu. Kenapa gitu mamanya? Ya maksudnya mama kan maksudnya udah capek nih. Anaknya 3 kan maksudnya. Yang 2 ibarat kata udah berhasil nih. Masa yang satunya nggak berhasil kayak gitu aja sih ibarat. Jadi ngeliat mama, dah kayaknya mendingan jadi orang yang biasa terus kerja lah ibaratnya kerja. Ngasih uang ke mama, mungkin uangnya nggak seberapa ibaratnya dibandingin kerja keras mama buat kita lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ngabdi aja lah sama mama ibaratnya kayak gitu. Akhirnya bantuin mama cuman ada satu kerjaan doang dari uang dede. Udah mah daripada ini capek nyuci di orang, lebih baik mama di rumah aja terus mau bikin apa tinggal ngomong sama dede. Itu waktu cleaning service. Tiba-tiba dede diangkat lagi derajatnya. Nikah deh ibaratnya kayak gitu. Berarti karena memang ngelihat mama aja ya. Ya ngeliat mama sampai sekarang pun Kasian. ibaratnya udahlah kalau misalnya kayak gitu kan dunia artis juga kan capek dengan kayak misalnya punya uang banyak tapi kadang-kadang orang tuanya di rumah nggak bahagia kan kasihan. Makanya sini udah mulai udahlah kasih ke mama kayak gitu aja sih. Itu ingat keluarga ya. Ya ingat Keluarga. orang tua sih. Terus apa sih deh hal terberat yang Dede pernah alamin waktu pas merintis itu? Awal yang terberat itu ya itu ditinggalin sama teman-teman. Ditinggalin Jadi sama aku teman-teman. tuh nyapu sendirian istirahat sendirian. Jadi ada kecemburuan sosial. Oh karena Dede Dede masuk diangkat ini. nih di OPJ, Ah. Dede diangkat di OPJ, sedangkan temen Dede enggak nih yang satu baris sama Dede. Hmm. Dede giliran ditaruh di kantor, itu kan nyapunya di halaman Trans TV itu bundaran Teletabi sampai Bang Mega mungkin. Oh, iya, Kalau tahu, misalnya saya teman-teman tahu. yang di situ mungkin tahu. Nah Dede tuh ditinggalinnya jam istirahat sama jam mau kerja, Dede sendiri, dari jam kerja Dede sendiri tuh muterin bawa sulo yang gerobak hijau itu, Oh, iya. gerobak sampah. Oh, Nyapu, buangin ke baknya gede sendiri Dede kan biasa berdua tuh karena kan berat. Ini sendiri oh ya udah sampai baju kotor segala macam. Istirahat pure beneran sendiri, kerja lagi sendiri. Jadi akhirnya kayaknya udah nggak nyaman deh Dede. Keluar dah tuh Dede. Dari cleaning service. Dari cleaning service keluar terus ditawarin deh tuh, "Dek, milih OVJ apa cleaning service?" Dede nanya mama dong, "Mah, milih apa?" "Udah cleaning service aja yang bulanannya ketahuan." Dede lagi ngeredit motor kata mama gitu. "Nggak mah, Dede menjadi artis." "Oh ya udah kalau ada apa-apa jangan salahin mama," tadi gitu. Bener Pak. Jadi 1 bulan dipakai 11 bulannya nganggur. 1 bulan cuma dipakai sahur. 11 bulannya nganggur, di rumah aja diem aja di rumah. Tanya-tanya kan tuh, "Lah enggak syuting-syuting." "Ntar mah nunggu callingan." Sombong banget kan tuh. Kata Mane, "Awas lu ya nih bayar motor udah keberapa nih gua mulu nih." Terus akhirnya pas nganggur itu ngapain? nyari apa Ih, sampingannya? tiduran dong Pak nunggu callingan. Artis ya gak? Nunggu callingan aja. Kok nggak ada yang ngoling-ngoling ya kan? Sempat ditawarin di PH apa tuh namanya yang di SCTV casting set nggak laku tapi jualan keripik aku tuh dulu Jualan ada keripik? iya jadi kayak model kayak ini di Sumang. Kalau dulu ada keripik gagap keripik Bang Ajis jadi bawa kardosan nih saya ke SCTV set nggak lolos casting saya jualan keripik yaudah Kak saya karena nggak lolos saya jual keripik deh satunya goceng untungnya 1.500 dulu tuh karena lumayan lah. Bang Ajis deh ente casting tapi sembal bawa keripik bawa motor beat saya bawa ini ya tapi Tapi orang- jualnya pas casting doang itu. pas casting doang jadi kalau nggak lolos casting kayak gini jualan jadi saya jualan aja lah tapi sih emang sering kayak gitu jadi mereka tuh deh sini deh casting deh beli keripik anjir kata gue pikiran casting beli keripik doang ya nggak apa-apa lah kayak gitu tapi sambil dikerjain juga Bang Ajis ada kerjaan apa Dede ngerjain kayak gitu-gitu sih Karena milih ya pertama itu tadi dimusuhin. Betul. Makanya gak nyaman. Akhirnya Nggak nyaman. ya udah keluar lah. Tapi ternyata setelah memilih dunia artis 11 bulan terus gak bulan ada panggilan. nggak ada sama sekali, panggilan kan? kosong kayak gitu Tapi berarti ini kan udah di OPJ. Itu kan tadi juga ada Bang Ajis. Berarti mereka meskipun nggak syuting lagi Nggak nggak syuting. bareng tetap komunikasi tetap baik. komunikasi kayak Bang Ajis, kayak Mami Nunung, Kang Sule apalagi Kang Sule sih yang sering komunikasi. Dia di mana? Di rumah Pak, dia bilang gitu. Kalau kasih buruan ada 1 scene. Kalau kasih waduh 1 scene dong cuma 250.000. Dia datang Berapa menit itu Dek satu scene itu? paling kalau di TV cuma 2 menit 1 menit setengah lah ibaratnya. Jadinya cuman pas syuting bisa setengah hari. Bisa nyampe 6 jam kayak gitu-gitu. Setengah hari itu ngapain? Nungguin apa? Nungguin ngerokok, ngopi, ngobrol. Dialog mah cuma dikit. Aduh, kayak gitu doang jatuh. Dia nungguin ya Allah kata gue gini amat. Berarti duitnya udah habis buat Duitnya habis buat rokok sama kopi kan dateng nih. Nih Dek,
Satu scene, makasih Pak. Saya gitu. Beli rokok, beli kopi, habis. Terus 300. Habis. Tumbuk gocap. Nembok gocap dong gitu. Oh gitu ya, jadi emang kayak gitu berarti ya. Benar, Artis jadi itu kalau ya. misalnya di lokasi itu orang kalau misalnya kayak peran utama, kayak nelpon nih istri, Pak berapa scene? Jangan nanya berapa scene, aku peran utama, waktunya pulang-pulang. Kalau ibaratnya yang peran kayak pembantu paling 3 scene, 4 scene, itu pun nggak bisa ditentu ibaratnya. Kapan? 3 scene nanti sore juga pulang. Enggak, belum tentu sore besok bisa jadi pulang. Ya jadi. 3 Karena harus scene ya. ini Nungguin yang ya, ini apa peran antriannya. utamanya kelar atau gimana kayak gitu. Tapi titik baliknya akhirnya ya, ini kan udah 11 bulan gak ada Iya. job ya. Titik baliknya yang Dede ngerasa, nih jalan gua nih udah ketemu nih di dunia artis ini. Sebenarnya kalau di titik jalan balik ketemu waktu itu 2013 setelah Oh 2 tahun berarti kerja restoran dulu teh. kerja Aku kerja di restoran. restoran Yoshino ya kan. Jadi temen berapa kali tuh ngajakin aku, namanya Rifki Akbar, sekarang ada di Bali dia. Ngajakin Dede. Kan Dede kalau di kampungan di Jalan Bang itu Aceng, anak cengeng. Aceng. Aceng. Iya Aceng, anak cengeng. Kan? Kayak dia. Kamu di Subang dipanggilnya Aceng. Iya, anak cengeng. Iya. Lupa ya. Masih lupa. Masih lupa ya. Dia lupa. Istrinya yang ingat gimana. Karena sering disuruh-suruh kan zaman dulu waktu pas masih kecil banget lah. Ada teman Rifki Akbar, teman SMP, baik banget sampai sekarang pun, maksudnya Komunikasi. Dede sama dia nggak ada ibaratnya. Kalau ada misalnya ada kerjaan kita saling bantu, kalau nggak ada kita tetap ngebantuin lah. Sampai detik ini pun masih komunikasi. Ayo ngelamar kerja, ngapain lu nongkrong terus, kan jadi pas jadi artis pikirannya gampang nongkrong, happy. Terus temen tuh kayak ngeliatin, duit lu sayang bro kalau lu kayak gitu terus, ayolah gawe. Ngelamar lah di Dan Mogot, di restoran ayam. Disangka nyolong resep saya. Sekali orang Iya. bisa gimana maksudnya? Jadi kan aku udah tahu nih familiar mukanya. Terus ngapain lu ngelamar di sini? Oh. Nggak mungkin lu nyolong resep digituin. Keluarlah, ngelamar lagi Sempat diterima atau belum? Udah masuk ke HRD, Pak. Udah masuk. Udah ngomong nih, udah ngobrol. Mas, kesini tujuannya apa? Ya kerja lah, Bu. Nggak mungkin kerja, Mas kan Dede OVJ kan. Iya, saya bilang gitu. Terus apa urusan? Mau ngambil resep kali, terus mau bikin ini sendiri ayam. Boro-boro kepikiran ke situ, saya bilang gitu. Gak ada. sempet digituin. Sempet digituin. Akhirnya ada rasa kekecewaan lah Dede. Kalau kayak gini aneh, ibaratnya kayak di tuduh-tuduh Pak, takutnya nantinya ada apa terus bikin franchise. Jadi yang kenal lah. Udah lah. Yaudah Mas, sekarang tes segala macem tuh. Psikotest segala macem udah lewat. Terus alasannya dia, Mas ngerokok ya gini-gini. Kesehatan. Oh ya udah, nggak lulus lah intinya kayak gitu. Ngelamar lagi di Donat. Sampingnya kan inian tuh yang salon. Saya bilang, gue pasti diterima nih kalau di Donat. Atau ditaruhnya di salon, Bu. Ngelamar di donat. Ngelamar di donat, diterimanya di salon. Dia kan, nggak bener nih udah pindah lah kan. Aku takut cucok ya kan. Lu jadi apa di dalam? Dia kan nyapu Lu tukang juga. nyapu. Beresin rambut orang, nggak mau lah saya bilang gitu. Terakhir di restoran Jepang Yoshinoya. Diterima itu pun jadi dewe. Dishwasher, tukang cuci piring. Mau nggak Mas? Mau Bu, saya bilang gitu. Tapi bener. Saya kasih ijazahnya, nggak perlu ijazah. Yang penting Mas Dede bener-bener mau. Tapi kenal juga tuh sama lu. Kenal, artinya. yang punya produk Wings, Bu Wings, yang punya Wings lah ibaratnya. Terus ditanya kayak gini, Mas emang ngapain kerja di sini? Padahal kerjanya nyuci piring dong. Ya gimana Bu ya, saya mah yang penting halal. Emang di TV udah nggak ada lagi, nggak ada. Saya ada iklan nih mau pakai Mas, tapi tampak belakang doang, anjir. Terus ngapain pakai saya kan, yang lain ada Bu, saya bilang gitu. Nggak mau pakai saya, tapi tampak belakang. Lagi nyuci piring gini. Saya bilang gitu. Kenapa saya bilang gitu. Enggak, kalau itu Bang Dede, kan mukanya nih. Nyuci piring tapi nggak ada belakang. Mama Lemon, aduh kacau tuh. Terus akhirnya? Akhirnya ya udah, akhirnya pas itu udah ijazahnya diambil. Naiklah lama-lama. Jadi ada yang chef badannya gede itu. Lu masih nyuci piring mulu lu bro, kata dia gitu. Bangkit lah, ngapain kayak lu di sini steam table kayak gorengan kayak apa kayak. Gua ajarin kata dia. Udah akhirnya naik tuh di ambasador. Dari yang nyuci piring pindah ke beras, nyuci beras. Oh, nyuci beras. Nyuci beras dari mendingan dah ibaratnya. Nggak capek banget. Tapi tetap nyuci. Pindah nyuci. Masak. Kan nyuci dulu, teh. Masih nyuci dulu. Tetap nyuci dulu. Habis itu baru ditaruh di steam nasi. Steam nasi. Bikin Oh, nasi. dari nyuci ke steam nasi ya. Steam nasi, dari Tahapannya. nasi. Nyuci beras, di shoot juga dari belakang.
catet tuh belakangnya iketan pundak biar oren. Kayak gitu, dari situ baru ke gorengan, baru ke steam table. Habis itu baru ke kasir. Pas di kasir baru orang pada Ini Dede nih, ini Dede Dede nih. ya bang, Dede OVJ ya. Hmm. Ngapain bang punya restoran di mana ya? Dia ketawa tuh. Pas terakhir punya stand di Pondok Indah, food court, area Oh food ini court. stand si Yoshinoya tadi. Seriusnya Ah. itu. Dia anterin ke sinden lu. Sinden gua, katanya orang pada bercanda kan. Sinden gua siapa? Itu ada bos lu. Anterin. Dede punya restoran, Teh Dewi Gita di sana punya restoran di Pondok Indah. Hebat, dicari sama orang OPJ punya restoran. Enggak, Teh Dede kerja di sini. Yaudah minta nomor handphone, kalau enggak pin BB. Waktu itu kan masih BlackBerry kan. Minta pin lah, barcode segala macam. Banyak tuh yang masuk tuh kayak produser segala macam. Ih, berapa Bremor, ih ini. Se-expert-expertnya. Anjing di mana lu, kasar dah tuh. Udah pada ngata-ngatain, dicari nih sama tim OPJ gini-gini, suruh balik lagi. Enggak bang, saya udah enak di sini kerja. Serius lu Nyuk, serius saya bilang gitu. Karena memang udah bertahap iya, naiknya tuh. lu kalau misalnya ini dipanggil TV lagi mau tenang Bu, enggak, saya bilang gitu. Saya udah enak di Yoshinoya dengan gaji segini. Jadi udah nyaman juga maksudnya teh, udah dapet apa yang dulunya nggak bisa, dia udah tahu. Terus Gajinya udah berapa emang waktu itu? dulu hampir mau SM Berapa sih dia gajinya? sampai 8. Oh, Sampai 8. Sampai 8. Pokoknya Dede jadi chef itu hampir 5 juta sampai 6 juta. Pas jadi staff Itu manager berapa bulan atau berapa tahun dari Dede setahun dewe kurang. ke Setahun setahun langsung kurang? naik. Setahun kurang. Oh, Jadi Dede. kayak misalnya pas ibaratnya diajar ini naik K1, K2 sampai ke berapa lah ibaratnya mau masuk staff manager itu, Dede mundurin diri karena Bang Haji ngasih uang. Ngasih uang. Ngasih, Dek, Ane punya uang 50 juta. Tuh, ente mau nggak? Aduh, gimana ya? Ane Mau bilang gitu. disuruh ngapain ceritanya? Itu ada syutingan teh. Dulu namanya sebelum RTV B-Channel dulu. Oh, B-Channel ya. B-Channel sebelum pindah ke RTV dulu namanya B-Channel. Bantuin Ane mau ada program, cuman Ane nggak ada tandem. Duh gimana ya? Pikiran dia tuh satu Takutnya udah mau naik. sebentar lagi. Iya, udah satu udah mau naik ke staff manager, udah enak Pak, maksudnya tinggal kayak ngasih tahu, jadi kalau misalnya ada komplain kita yang maju. Cuman kan kita bisa ngehandle-nya. Nah, sisi lain kaget sama uang yang Baru digebrakin. baru digebrakin 50. Anjir. Ini 10 bulan dapat 8 juta ya kan? Nih 50 juta cuma berapa jam doang nih ibarat nih ketemu Bang Ajis. Mau terima? Enggak nih cara yang lain. Tadi dulu ya Bang, saya mikir-mikir dulu. Saya tanya mana? Ya Mama cuma bisa ngasih keriduan, keikhlasan Mama dah. Terserah Dede, itu yang Dede jalanin. Ya udah mah Dede ambil 50 jutanya, Dede kasih Mama 30, Dede 20. Ini mah doain ya ibaratnya, ini Dede megang dulu. Udah pegang Le, enggak Mama aja. Kan kemarin waktu pas Dede nganggur, Mama nih yang ngebiayain semuanya. Ya udah Mama diambil, jadi ngasihin seragam tuh. Kenapa Mas De? Padahal bentar lagi udah staff manager. Ya ini Bu, Dapat job. ada kerjaan lebih bagus ya. Bukan di Yoshinoya Bu, tapi saya bukan Bukan restoran, sejenis, saya belum mau sejenis. Terus dia apa? Di TV lagi, ketawa dia. Bener nih, ntar keluar lagi. Saya sih masih nerima aja. Jadi memang bener absen Dede di Pondok Indah masih ada. Oh, masih ada. Masih sampai ada. sekarang? Orang saya pinjar. Dede Sun, muah, gitu. Enggak, Dek. Iya. Saya penasaran. Iya Pak Bari. Berarti kan 1 tahun Dede dari apa namanya cuci piring Cuci langsung piring. naik ke SM. SM, betul. Ya. Berarti kan ada penilaian Iya. atau memang cuma sekedar oh nih Dede nih terkenal nih ya Enggak. kan? Enggak. Coba Memang gimana Dek? Ada penilaian. Jadi yang pas dari K4, K1 sampai K4 kalau nggak salah deh Pak. Pokoknya itu ada berapa nasinya reguler sama Lars. Lars kalau nggak salah, reguler kalau nggak salah 160. Yang Larsnya 240. Terus ada produknya berapa menit ini kalau misalnya kita kan ibaratnya kan dulu pakai timer. Kecepatannya. Kecepatan ibaratnya ini berapa nih keluarin nasi berapa kayak sik apa nasi berapa detik. Pokoknya harus cepet deh ibaratnya. Jadi dihitung kayak gitu juga sih Pak Bari. Jadi bukan semata-mata oh ini karena terkenal nih jadi naik, enggak. Kalau memang yang pinter, kalau di Yoshinoya itu yang pinter, yang rajin dan yang kepingin bisa lah ibaratnya, kepingin tahu apa Ada Yoshinoya itu. potensi gitu ya. Biasanya cepet dia ibaratnya kayak dulu teman Dede hampir satu lettingan Dede semuanya udah jadi staff manager semuanya, alhamdulillah. Sampai ada yang QC sekarang Pak Rajab gitu. Berarti masih komunikasi. Masih kalau Dede ke restoran kadang-kadang Gratis. suka nggak enak. Oh, kira cuci piring Dek. Dede cuci piring. Biasanya kalau di Pondok Indah tuh Ya. lebih Berarti kan gampang banget. walaupun Dede sebelumnya udah masuk ke OVJ, udah Udah jadi terkenal, artis ya kan, iya. itu nggak malu untuk bisa jadi karyawan dulu Betul, ya kan. karyawan Dan dulu. jadi karyawan pun Dede tetap Ada fokus. prosesnya. Ada proses, nggak semena-mena
oh gua di sini terkenal, gua di Enggak. sini ini gitu. Ya udah gua kerjanya nyantai gitu. Enggak. Tapi Dede tetap Kerja fokus, keras. kerja keras dan akhirnya hasilnya ada ya. Ada, Situ. alhamdulillah. Dan ternyata dipanggil lagi nih. Iya. Enggak, tadi aku penasaran sama OVJ pada nyariin maki-maki sampai maki-maki gitu. Berarti mereka tuh sebenarnya mau manggil. Mau Manggil. manggil, cuman sisi lain nomor Dede tuh udah Dede ganti karena ibaratnya Nggak ada gila cuma callingan nih. sebulan doang nih ya kan. Akhirnya nomor dulu zaman Asia Huawei Hidayah. Oh ya. Kemerdekaan kan ganti-ganti tuh. Udahlah ganti aja. Pas punya BB waktu pas kerja di restoran Yoshinoya. Tiba-tiba memang nggak tahu sengaja atau nggak sengaja Teh Dewi kita makan di situ terus anak-anak deh sinden lu sinden apa sih pada nggak jelas iya, Pak. Kan saya lagi masak sinden Sinden apa sih? Dia nyanterin punya bos lu apaan ya ke situ. Ih Dede punya restoran di sini kaget saya wajah punya restoran. Berarti 11 bulan bisa dibilang bukan karena nggak ada callingan dong ya. Jadi yang pas 3 bulan 4 bulan kali Bu saya buang ganti nomornya. Ya gimana ada callingan? Iya, kagak ada nomornya Juga lu ya. Ya lagian saya udah kesel udahlah ya baru saya tinggalin aja. Temen Dede juga ada. Kan aku 3 bulan dilanjutin 11 bulan. Tadinya gitu cariin orang OPJ gini-gini. Oh, enggak lah dia bilang gitu. Udah kerja di sini aja enggak tahu Bang Ajis. Nyodorin 50 udahlah saya terima aja. Berarti sama 11 bulan itu nggak ada niatan lu main ke Trans 7 OVJ Karena buat udah tanyain. karena udah kenyamanan di restoran, Pak. Udah dapat teman banyak juga dan udah gitu kayak orang-orang, "Wih gila, ada artis kerja di Yoshinoya." Kayak gitu makanya jadi udah. Terus kayak makan yang kayak di food court, yang food court karyawan gitu kan kita makan tuh di belakang kan, suka duduk ya kan. Bang Dede foto dong lah, foto dah mati gua kerja di restoran anjir, foto masih ada berlaku kata gua gitu. Serius Bang foto udah foto Pak. Kita makan yang kata pecel lele nih barengan nih, yang katanya kan para karyawan tuh terus bayarnya pakai barcode kan. Bang, besok Bang, aman Bos Dede, anjir wah kan jadi malu dia. Wah kata gue ada sakit ya orang-orang. Tapi sebelum lu keluar dari OVJ, berhenti dari OVJ berapa episode sih? Apanya? Berapa episode udah Di ngikutin OVJ. udah tayang? Ih, di udah OVJ? banyak Pak. Sebelum Itu kan ke 1 bulan restoran. Sebulan aja 30, 30 waktu bulan puasa. Iyalah, berarti udah dikenal banget. Ibaratnya di udah OVJ. 3 bulan, Pak, udah. Nah. 90 episodean kan ibaratnya orang pada tahu kan orang Iya. namanya aja. Bang Dede OVJ ya. Waktu Iya. itu namanya Dede OVJ, kalau sekarang Super Dede. Iya. Kayak gitu Pak, jadi ada nama tersendiri aja gitu kayak misalnya bikin apa-apa. Iya. Super Dede ya kan. Bang, kok nggak ada OVJ? OVJ udah lama dapat kan kayak gitu-gitu. Tadi kan tadi juga kan kita flashback lagi ya. Oke. Kalau misalkan tadi udah ngelewatin prosesnya terus tiba-tiba diturunin uang 50 juta gitu ya. Ada ini enggak sih pernah dibully juga enggak sih selain dari yang pas dijauhin karena Iya. jadi pas cleaning service tuh? Kalau yang dibully sebenarnya bukan dibully sih kayak misalnya memang kalau dulu kan cleaning service kan zaman dulu studio itu jorok banyak kucing kan Teh. Oh banyak kucing. Banyak kucing, sempet lah ada kucing. Terus aku suruh dibuang cuman dicaci maki sama istrinya artis itu zaman dulu. Istrinya artis. Istrinya artis, istrinya yang syuting situ, tapi istrinya artis. Teh kucing kan udah Dede semprot tuh, udah Dede bersihin. Oh, goblok tolol, udah sih nangis tuh Teh. Terus pulang, sempet nggak mau syuting, sempet nggak mau jadi cleaning. Oh, sempet dibentak-bentak. Sempet kayak dibentak-bentak, gitu. karena dibilangnya nggak bersih. Nggak gitu. bersih, padahal memang kalau ruangan AC namanya teh kucing. Ada Apalagi aroma yang baru. Ah. Ya muter lah Pak di situ, dari itu studionya AC-nya itu aja kan. Goblok tolol segala macam. Udah saya di bawah tangga saya begini. Nangis, lu kenapa deh katanya. Pikiran bercanda kali UPM. Saya udah melomel Bang, sama siapa? Bininya ini gini. Terus ya saya mau pulang aja. Pulang siapa bawa tas. Dicari tuh sama manajer apa leader sama leader. Dia di mana kamu saya SP main pulang-pulang aja. SP aja Pak, saya ngelawan tuh SP aja. Bapak mau nggak dikata-katain gini. Ya udah besok cerita lah akhirnya nggak jadi DSP saya. Karena cerita saya gini Pak, saya dimarahin, dibego-begoin. Tapi akhirnya masuk lagi. Masuk lagi ketemu Pak. Terus dikatain lagi Enggak ketemu. Mas yang waktu dulu saya bentak-bentak ya. Iya Bu, saya bilang ketemunya di OVJ Itu pas berapa lama? Udah lama Teh, itu Oh, udah udah lama. lama. Pas syuting OVJ ketemu, saliman lah saya. Bu, dia ingat kali mungkin flashback kali di otaknya dia tuh kayak flashback. Ini yang gua kata-katain kali. Main di sini, iya Bu. Saya bilang. Oh dia udah gak jahat lagi tuh? Nggak jahat, karena kan memang satu tandem kan maksudnya sama senior banget lah ibaratnya senior banget. Untung berarti Dede gak akan kayak gitu ya? Belum menjalik nih, jangan sampai. Kalau bisa ketemu ya ibaratnya yang teman-teman di bawah. Tapi pas digituin Dede merasanya nih sakit hati banget, dendam atau oh ya udahlah gitu, terima aja. Awalnya mah dendam Pak, cuman pas kesini
Ngapain? udahlah ngapain juga dendam juga ibaratnya. Toh kalau misalnya kita gituin orang lain juga nggak ada gunanya juga, lebih baik ikhlasin aja. Yang kemarin mungkin teguran buat Dede ibaratnya, taruh di atas kayak gini lo kuat nggak, kayak gitu aja sih ibaratnya. Betul. Jadi Bener sih. harus terlalu positif ya. Jadi Iya, apapun bener. yang memang orang katakan negatif buat kita ya kita terimanya Terimanya harus harus positif nih. positif betul. Dek, kalau misalkan kita bisa memutar waktu ya, Dede milih kondisi seperti sekarang jadi artis atau memang jadi karyawan kayak di pekerjaan sebelumnya sih? Sebenarnya Atau ada apa yang pengen Dede usahakan lah. yang paling kalau misalnya suruh balik lagi memilih flashback ulang atau gimana, saya ngejalanin yang kayak sekarang sih. Kalau di flashback ulang mungkin apa ya, belum tentu kejadian kayak sekarang. Berarti yang Allah udah gariskan kita kan belum tentu balik lagi. Kalau misalnya kita mau balik lagi, kita belum tahu jadi apa lagi kan. Kalau yang sekarang ya udah kita jalani. Kalau ada yang kurang kita perbaiki. Kalau misalnya memang ada kesombongan, tolong ingetin, kayak gitu aja sih. Kalau Dede nggak mau ibaratnya yang ke belakang, toh ya udah lewat Mikirin sih, masa Kak. lalu lah ya. Iya, ibaratnya kalaupun mau dibalik ke belakang, mau dijadiin apa lagi, saya juga bingung, Pak. Karena kan dulu cleaning service, ya udah pasti saya bakal gitu-gitu aja, Pak. Saya pikiran saya tuh kalau ngeliat temen, ibarat ada yang narik Solo, anjir kalau Allah nggak narik, kalau Allah nggak ngasih angkat rezeki lah ya. derajatnya nih, Didi kayaknya masih begini deh, nih jam segini, maksudnya jam 12 siang, jam 9 pagi masih kosrak-kosrek, terus jam 11 siang udah mikirin, nanti makan sama apa ya, pasti gitu, Pak. Kalau sekarang kan, ntar nih makan sama ini nih gue nih siang nih, siang. Jadi udah ada platingan Dede, ibaratnya ke depannya kayak gimana. Berarti Dede sudah mensyukuri apa yang Iya. sekarang, tapi yang masa lalu itu buat sebagai pengingat Pengingat Dede Dede, ya. Supaya ibaratnya. Dede sendiri ini pernah di posisi kayak itu, gitu. Betul, ya, supaya Pak Bari. Dede ini bisa tetap humble Betul, sampai ya, sekarang kan. amin. Karena memang kita waktu ketemu pertama kali kan, ya kita pikirnya artis nih kan, Iya, sombong nih namanya apa juga ya udah kan. gede juga kan. Iya. Ternyata Ternyata biasa aja. cengengesan. Kayak gitu sih, Biasa Pak. aja. Terus berarti kan yang dia Sinoya itu kan katanya nggak lulus SMA. Nah berarti pakai apa? Paket C. Oh Paket C. Paket C mereka sama masih setara, terima. masih nerima. Iya. Karena dari situ juga mereka ngelihatnya karena kepingin belajar juga. Dari yang pas, Mas nih ijazahnya paket C. Iya Bu, emang kenapa? Nggak bisa ya Bu, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi mau belajar Mas, mau beneran, saya bilang gitu. Tapi kita taruh di dishwasher nih, nyuci piring. Ya, Ya, berarti nyuci nggak piring malu untuk ditaruh yang paling bawah Betul, dulu ya, nggak Dede pernah ya. malu Pak, ibaratnya mau taruh di bawah pun kalau kita mau. Walaupun udah jadi artis, Iya. berapa episode tadi itu, ya kan? Iya, Dede OVJ namanya orang kenal pasti. Makanya kenal. teman-teman sekarang tuh jangan apa sih namanya pengennya instan dulu Betul kan. Pak, betul. Apalagi misalkan kita kemarin udah dapat sesuatu yang besar, kita jatuh ya kan. Tiba-tiba Nextnya pengen besar lagi. ya Nggak bisa. Dari Iya, nol harus lagi. step-step dirintis lagi. Iya, betul, Pak. Kalau misalkan apa namanya benar-benar tadi kan dari si siapa yang Bang Ajis kan, ngasih Ajis 50 Gagap. juta itu. Berarti abis itu mulai ini nih Mulai maksudnya dipermudah lah. Oke. Teh dipermudah maksudnya kayak misalnya abis dari B Channel, jadi ada namanya Panggilan program lagi. dulu RCT namanya BTB, bukan talent biasa. Jadi itu cuman gimmick doang. Jadi jadi anak audioman, jadi jadi kameramen, yang iseng-iseng lah pokoknya. Jadi dikerjain lagi sama Kang Sule, sama Bang Aji, sama Pak Jandre, sama Master Dedi, sama siapapun, sama Venita Aris segala macam. Ya Dede belajar ikhlasnya karena Dede di situ kuncinya sebagai keset, ibaratnya keset di salah satu pertunjukan, ibaratnya yang dibedakin lah, yang dicontrong-controngin lah, yang tiba-tiba entah lu jatuh dengan bisa najublah menjalik, bisa terjadi kayak misalnya tulang ekornya kena atau gimana, tapi gimana kita caranya jatuhnya supaya biar ini jatuhnya nggak bakalan sakit nih kayak gitu. pura-pura. Jadi Tapi kan ada memang prosesnya. itu apa sih namanya adegannya Dede banget. Gitu Betul kan. ya, Adegannya Dede dia banget. tersiksa lah ibaratnya, Ah, peran-peran tersiksa. Karena tuh. kalau bukan adegan itu kan Bukan Dede banget bukan lah Dede ibaratnya. banget dan nggak mungkin sampai dikenal sekarang. Betul, Pak Bari Oh. kayak gitu. Berarti kalau misalkan ya tadi ya titik baliknya ketika udah nggak ada job, udah dapat kerjaan enak, ini kan kayak apa ya, cobaan sebenarnya. Benar, Teh, Ini benar. mau milih yang mana nih? Iya. Tapi kan harus Plus mantepin minus, hati betul. kan. Ya udah deh. Kalau misalnya Dede trauma sama yang udah lalu cuma sebulan doang, Iya. ya kan, pasti nggak akan diambil. Nggak Tapi akan diambil. ternyata Betul. justru ke Justru malah tantangannya di ngebuka. situ. Iya. Heeh, bener sih kita. Sampai dapat 2015 tuh tiba-tiba 2014 itu bilang ke Ayu Dewi dulu kalau nggak salah. Kan dapat dari BTB dikasih kontrak tuh Teh. Pikiran dia di kontraknya manajemen itu kontrak cuman kayak syuting doang. Nggak tahu Dede main tanda tangan namanya.
tanda tangan. Kagak baca dulu. Udah baca dulu. Nggak dibaca saking tanda tangan. Pokoknya job udah gitu ya. Job, Ambil kata aja. kontrak 3 tahun. Ah. Kontrak 3 tahun. BTB melalui manajemen, dahsyat manajemen. Nggak lama ngobrol sama Ayu Dewi kalau nggak salah. Bayu, kalau ada syutingan iklan Bayu, ngapain lu? Saya mau nikah Bayu. Serius. Nggak lama 2 minggu, Dede seminggu bikin apa-apa gitu, pokoknya bikin kayak surat nikah segala macam. Bayu Dewi ngasih kerjaan iklan. Cuman megang organ 80 juta gini-gini doang. Cuman cengar-cengir doang 80 juta kok. Dia bilang, "Bray, besok kita jadi nih nikah." Istri Dede yang sekarang kan kaget kan. Emang ada berapa sebelum istri? Ya maksudnya Karen nih kaget lah. Serius Pak? Serius? Iya serius, saya bilang gitu. Saya kasih uang ke mama 50 juta. Bayu Dewi ini Bayu, saya bilang gitu 10 juta buat Bayu Dewi. Songong amat tuh ngasih gua. Enggak, kata dia gitu. Wah gua gak butuh, kata dia gitu. Kasih aja yang ngebutuhin, kata dia gitu. Itu emang udah rezeki lo, dia udah. Kasih ke Reren 20 juta nih buat nikah, saya bilang gitu. Oh ya udah diterima sama keluarganya dia. Sederhana Pak Baris, sederhana teh. Cuman kayak orang-orang terdekat doang datang. Di masjid udah gitu udah kelar. 2015 dapat anak terus dapat Super Dede. Makin kebuka ada terus ya kan, makin rezekinya. kebuka terus alhamdulillah. Super Berarti Dede. dari Rezeki anak anak udah juga. lahir, ada kontak Super Dede. Ada kontrak tuh. Super Dede sampai Super Dede 1 2 3 sampai keluarga Super Dede. 4 season. 4 season tuh berapa tahun deh? Seasonnya berapa episode? 1 season itu kalau season pertama 1,5 tahun itu 171. 171. Berarti udah hampir 500. Ya, hampir 500 Episode dong, episode, alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah rumah, banget dapat ya. mobil. Alhamdulillah. Keren. Tapi aku tuh ini loh kan, kalau yang di luar-luar tuh apa sih, dunia artis tuh mereka pada jahat lah, pasti iya. berpikirnya kayak gitu lah, itu udah umum banget. Tapi ternyata banyak banget orang-orang baik ya ternyata. Amin. Yang bantuin Dede juga. Ya, Masya Iya, Allah. itu. Banyak banget lah ibarat. Walaupun kayak waktu pas COVID 2020 ya Pak Bari ya. 2020 memang benar-benar keluarga Dede tuh diuji satu waktu pas anak kedua Dede lahir. Heeh. Lazan Sabik Sunandar. Lazan. Lazan kena penyakit Williams syndrome. Hmm. Dan itu yang ngebantuin itu banyak banget dari Arafi, Kang Denny, hampir semuanya artis lah ibaratnya. Sampai Kaluna Maya, almarhum Julia Perez dulu tuh, Kak Olga, Bang Billy, semuanya deh maksudnya nggak bisa dia disebutin satu-satu. Ibaratnya orang-orang yang ternama di dunia Entertain lah. entertain. Sampai ada yang ngebantuin, Dek, ayo ke Amerika. Cuman Dede takut ibaratnya, nyampe Amerika tuh, Bingung. anak Dede malah dimainin gitu sakitnya kayak uji coba gitu, takutnya iya. kayak gitu. Malpraktik lah. Malpraktek ya, Dede pikir, Malpraktik. Bang Dede kita di sini kita biayain segala macam. Wah mohon maaf di Indonesia dokter juga masih bagus. Dede dengan berargumen kayak gitu karena kan kita nggak tahu memang difasilitasi di Amerika, cuman kan di Jakarta juga harus ada yang dibiayain. Jadi bilang kayak gitu, nggak bisa Kak, saya bilang gitu. Ke Malaysia, Bang Dede ayo di Malaysia Bang Dede di ini kita bantu gini. Oh nggak usah, dokter Indonesia masih baik. Akhirnya memang bener ada Profesor Dokter Popi yang di Rumah Sakit Jantung Harapan kita ngebantu Dede banget lah ibaratnya. Ayo Mas, di Indonesia pun masih banyak dokter yang bagus kata dia. Kita nggak usah takut. Ya udah, saya percaya sama dokter Indonesia, semuanya segala macamnya. Sampai benar-benar ibaratnya divonis segala macam, Mas ini anak ini 2 tahun nggak bisa jalan. Tapi pas 1 tahun 8 bulan ditunjukin sama Lazan bisa jalan. Terus Mas belum bisa bicara sampai sekarang. Memang sampai sekarang pun detik ini pun keluar suara keluar, udah mang kayak gitu dong. Cuman tidak jelas artikulasinya kayak Itu gitu. apa sih, penyakit apa sih? Kalau Jadi jantung ke Williams paru-parunya syndrome itu? menyempit. Dulunya istri aku nggak tahu, sama aku juga nggak tahu, mungkin ya pas aku berhubungan entah air yang punya aku kotor atau punya istri kotor, ibaratnya spermanya atau apa. Karena dulunya kan memang perokok dua-duanya, minum juga, minumnya tuh maksudnya kayak soda, ngebir gitu Pak. Ibaratnya memang tidak boleh sebenarnya kalau berhubungan dengan memakai kayak minuman-minuman kayak gitu. Cuman bukan ibaratnya kemarin udah diangkat kali derajatnya, terus kita bukan uji coba sih, kita kasih ini nih ibaratnya nih anak nih cobaan nih, kuat nggak Teguran dua-duanya lah. ya. Itu anak pertama. Anak kedua, Anak Arjuna alhamdulillah pertama. normal, yang normal. Yang kedua itu yang si Lazan ditanya, Mas punya jantung nggak? Punya Dok. Jangan bercanda, kata dia gitu lah. Saya tanya, bener dong Dok. Pasti saya kecuali dokter nanya, Mas Dede punya riwayat penyakit jantung nggak? Saya bilang nggak punya. Kalau ini Mas Nanya punya jantung tunjangan nggak? juga. Lah punya Mas, jangan bercanda dulu ya Dok. Karena saya sih ketawa-ketawa aja. Pas kesini mulai kayak, Mas ini serius gini-gini.
sempet ada 2 kali 3 kali Dede nggak datang karena biarin istri aja lah ya Kerja berarti. gitu Cuman kitanya kerja. Ini anak masih kayak gini masih mikirin kerja. Lah kata bisa, Dok Terus kalau biayanya saya dari nyari mana dari gitu mana saya bilang gitu ya kan. Ya juga sih akhirnya ya udah minta tolong sama dokter. Akhirnya dokter nanya, Mas sebanyak apapun Mas punya uang memang buat anak, tapi ini bakalan habis soal penyakitnya jantung. Pakai BPJS aja udah. Terus sekarang Nggak usah pakai malu BPJS. atau dia gitu. Karena kan pertama kan Sebelumnya enggak, karena dapat bantuan. eksekutif Pak, gaya-gayaan. Ah, nggak mau VIP ngantri gitu ya lah kan, nggak mau ngantri. Ah. Pas ini, anjing, gede juga dia. Gede banget. Kaget juga lah ya pas pakai BPJS. Memang dari berapa pelosok seluruh Indonesia hampir ada semua lah ibaratnya penyakit. Ini kenapa? Ini anak aku gini Mas, gini. Tapi tangannya ada yang nyampe banget kayak begini nih. Ada karena itu bocor jantung, harus pakai ring. Itu orang Solo sampai nginep-nginep. Ya udah Mbak, di rumah aku aja nggak mau Mas, nanti ngerepotin. Iyalah makan tidur mah daripada dia nginep di rumah sakit terus kayak mandi di rumah sakit. Anaknya kan kasihan, memang anaknya di dalam, cuman kan posisinya kan nginep. Jadi kita tahu apa aja yang sharing. Terus ada lagi yang anaknya orang Bekasi, anaknya Pak RT, udah kayak jaket badannya teh. Dibuka. Dia buka berapa kali ngebelek gitu, udah kayak jaket jadi begini. Maksudnya dibelah, dijahit lagi dibelah, tapi bisa dibelah. dibuka lagi gitu gimana sih? Iya, dijahit, dibuka, dijahit, dibuka. Jadi ketarik Ada mulu. jahitannya. Iya, kasihan makanya. Ah. Kan ada yang nyampe segitu. Terus kalau anak Dede waktu pas pertama kali masuk ruang operasi, dimasukin kamera, Mas kebuka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masukin lagi, ketutup lagi. Jadi ya udahlah, saya ikhtiar aja sama Allah. Saya bilang kalau misalnya memang mau diambil tapi dengan cara baik-baik, kalau enggak pun saya maksudnya masih ikhlas buat ngejalaninnya. Tapi kondisi sekarang Alhamdulillah baik, maksudnya baik dalam artian kata memang salahnya kita orang tua ngasih gadget sih. Itu nggak boleh dari kecil atau gadget. dia itu gejalanya tuh memang maksudnya tuh dari umur berapa atau memang Pas dari lahir? Dari lahir, memang pas dari lahir dari gini-gini. Mah hari-harinya beda, udah lu jangan mainin mulu. Kan emang saya batu Dimainin. ya. Saya gini kupiak-kupiak gini Bang. Mah kalau lama-lama kecil ya. Kok lu tahu akhirnya beda? Karena yang pertama itu merah. Oh. Yang kedua hitam banget teh. Udah hitam itu bau lagi mah, bau banget ya mah hitam. Ada gini-gini anak kupiak-kupiak gini kan. Duh lu jangan mainin mulu, kamu udah taruh kendi kubur kata mana gitu kan. Nggak orang mau mainin lama-lama ciut teh. Diciut tadi udah gitu. Udah taruh duluan, taruh mana udah marah-marah emang tuh. Masukin. Pas 3 minggu mau vaksin, nggak salah mau suntik polio kalau nggak salah. Mas Dede boleh ngobrol sebentar nggak, istrinya suruh keluar. Anjir udah deg-degan tuh aneh nih. Soalnya mukanya anak itu hampir kayak muka mas saya, cuman beda. Hitamnya hitam banget pokoknya. Agak ungu-ungu Agak gitu ungu, ya. aneh bilang gitu. Kenapa Dok? Mas punya jantung ya? Punya, jangan bercanda nih. Dan dia bercandain saya. Saya bercandain balik. Dia udah marah-marah. Gue lagi serius. Gue lagi serius nih kan. Dia dokter Sarif, saya lagi serius, Mas dia bercanda mulu ya. Dia, kenapa Dok? Mas ada riwayat penyakit jantung nggak satu keluarga? Nggak ada. Telepon mama. Ma punya riwayat jantung nggak? Nggak ada. Kenapa? Emang kenapa? Udah panik tuh. Panik kan namanya orang tua pasti panik. Nggak apa-apa. Nelpon ke mertua. Nggak ada. Iya Mas, coba deh searching deh Williams syndrome. Williams syndrome apa ya? Saya bilang gitu. Iya coba searching aja. Tapi nanti bulan depan harus ke rumah sakit jantung harapan kita. Anjir lemes dari situ bilangnya. Nyah, anaknya kena jantung. Langsung aslinya nggak keluar teh. Hari itu lagi netein langsung nggak keluar, langsung ngerokok lagi dia tuh udah. Ya Allah. Stres. Stresnya tambah stres ya. Stres tuh. Ya, Itulah yang membantu Dede, berarti yang Kang Denny, Kang Sule, semuanya hampir semua artis ngebantu tapi Dede. emang selalu ada cobaan sih ya. Emang entah itu bisnis, entah apa itu. Iya, entah itu kerjaan. Udah lagi enak-enak dikasih cobaan. Keluarga Keluarga lagi. emang kayak ya udah gitu harus ada sakitnya lah ya. Iya, nggak mungkin pure bener-bener mulus terus. ya indah seperti Iya. sinetron aja masih ada Sinetron aja antagonisnya. Ada antagonis masa Tapi dinanya nggak ada. anyway ya, semoga anaknya cepat Amin. sehat, ya Amin, pokoknya alhamdulillah. dia bisa lebih Amin. baik lah, Amin. terus lebih baik. Nih ngomong-ngomong soal yang lain, Iya. kemarin kan sempet nyalek ya? Iya. Gimana itu ceritanya ujung-ujung bisa nyalek gitu? Cerita aja sih waktu pas kemarin tuh abis sama juga persis abis yang COVID itu anak aku lahir kan si Rabia. Itu ditolong sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu lagi ke Ransworth. Aku harus punya biaya Picunici itu sekitar 60 juta. Duit aku cuma 25 juta atau berapa gitu. Raffi bantuin.
kita balikin uangnya nggak mau. Ah. Udah buat modal usaha aja. Modal usahanya habis ketika lah gitu doang kan jebret udah. Pas syuting Trans 7 dulu anak sekolah bungkus. Ketemulah Pak Vicky. Pak minta kerjaan, saya bilang gitu. Vicky Oh, Prasetyo. Vicky Prasetyo, ya udah ke Rawalumbu aja pakai baju hitam putih masuk kok. Kerja di inian kan kata gua. Hitam putih lagi. Hitam gitu. putih ya kan. Lamar lah tuh. Ngelamar lah, disangka ngelamar. Paling jadi supir nih, supir pribadi. Kan kebiasaan Dede nyetir kan. Bisa nyupir mah bisa lah Pak. Saya bilang. Ngasistenin apalagi inilah maksudnya di bawah rata-rata Dede lah misalnya kayak gitu. Cukup-cukup ngobrol nih, saya nggak tahu nih. Bang Black itu ketua DPP Perindo ngobrol. Mas, tak denger-denger sampean udah pilih mah. Udah pilih mah sih gitu. Enggak saya bilang. Terus ngapain di sini? Dipanggil sama Pak Vicky, tiba-tiba Pak Vicky naik Velfire. Pak Dewan begitu ke Dede. Saya bengong anjir ini apaan dia kan. Nggak lama teman Dede nih, ininya Sapri, adiknya Sapri, Pak Doli namanya. Lu ngapain? Tunjuk-tunjuk kan orang tolol datang katanya. Lalu ngapain? Lu ngapain? Dipanggil Pak Vicky. Oh ya udah. Tiba-tiba saya pakai sendal jepit, Bu. Teh. Sendal swallow hijau sama baju hitam putih. Kita panggilin Pak Dewan ini, Pak Dede Sunada. Udah pilih mah. Gua gitu. Halo Pak. Tadi saya tanya enggak, anjir tuh gua dijebak ada mah itu. Kalau Pak juga lagi. Pakai sendal jepit, kebayang lagi. Iya kebayang, udah Kebayang pakai ngobrol. kayak gini terus sendal jepit ya. Berarti Hitam putih. nggak ada apa namanya tahu nih di Nggak TV ini tahu. mau kemana mau ngapain Nggak gitu loh. tahu orang sih. Mas Dede ke Rawalumbu ya. Ngapain Pak? Udah datang aja ke Rawalumbu jam 8, jam 7 ya nyampe. Duduk tiba-tiba ada yang ngerokok ya kan, tatoan banyak Bang Black. Tadi denger sampean udah pilih mah apaan kagak dia bilang gitu. Pas ditunjukin tadi sampean nggak ngaku tadi. Ya pasti pura-pura aja udah mulai tuh. Udah mulai Akhirnya Senin itu, Dek lu bawa sepatu nggak? Ada di mobil, waktu punya mobil masih ya kan? Ada di mobil, ada bener. Yaudah besok Selasa, Rabu, Kamis lu nginep dulu di sini. Kamis kita ketemu ketum Haritanu ketemu nih. Hari Kamis. Lu apalin aja 2 kecamatan 10 kelurahan. Penduduknya Bekasi sama pemilihnya Bekasi ada berapa? Oh ya siap baca-baca Pak. 2 kecamatan 10 kelurahan. Dede dari mana? Kamis dia tuh singkat cerita hari Kamis ketemu ke lantai 28. Saya kan dulu di MNC Pak jarang ke situ Pak kalau nggak dipanggil pisan mah. Ketemu tuh sama orang apa? Yang seragam putih juga lah ibaratnya sekretarisnya. Wah Bang De, tumben amat ketemu Bapak. Biasa di manajemen jarang ketemu. Itu dia kata gue ini tumbenan nih bisa ketemu. Ngobrol. Saya berdiri besar di MNC. Sebelumnya keluarga MNC Group, saya udah di Ceritalah MNC. ya. Iya ceritalah. Cerita Saya lah keluarga besar MNC Group. Saya punya sinetron 2015 yang mengantarkan nama saya besar Super Dede. Tepuk tangan Pak Haritanu. Wih keren nih Anjila. Keren ya kan? Keren nih. Wah dapet ya kan. Mas dapil berapa? Dapil 5 ketum. Ada berapa kecamatan? 2, berapa ke 10 keluarga. Sebutin bla 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 bla. Berapa penduduknya segini. Berapa TPS-nya segini. Yaudah Mas. Masih kan rekening MSB, masih Pak. Transfer besok. Aja transfer Pak. Transfer 100 juta. Anjir kaget kan. terus buat apa itu? Buat 10 keluar. Kan nggak tahu nih Pak. Kayak istri lah, mah dapat nih mah dari Pak Haritanu 100 juta. Wih keren Pak tadi gitu. Yaudah lanjut aja dong. Lanjut. Dicoba karena kan jangan Pak duit apaan dulu gitu ya kan. Nggak tahu setiap kelurahan Dede harus ngasih 10 juta ibaratnya. Ada berapa kelurahan? 10 habis deh. 10 hari habis ya tuh. Habis nih kata gue 10 hari dong ini duit kata Bina nih. Pak duit itu udah habis. Udah mah orang ketemu. Cuma dititip doang. Dititip doang ya. Terus ke depannya ya nggak tahu nih ke depannya udah tuh ke depannya kesini. Mah kata orang ini punya ada panahnya di rumah. Saya bilang ada surat tanah, ada mobil 2, saya bilang gitu. Jadi mobil dulu jual 1, punya bini saya dia jual. Mau dulu mah mobil. Ngapain sih lu pakai mobil? Terakhir ganti tanggal 13, pinjam mobil lah. Sampai gade surat tanah ke Kang Sule. Terakhir gade ke Pak Haldi Sabri yang punya khas kreatif tuh. Saking udah punya kan teh, mobil kejual. Udahlah tanggal 13 dijanjin. Saya kan minta MOU bener ya, hitam data seperti. Pak saya minta MOU-nya. Katanya tanggal 13 itu mau uang turun 3M. 3M. Kan balik dong ibaratnya 700 lah punya Dede 900. 1,5 M-nya kasih ke warga ibaratnya. Tanggal 13 kagak ada sampai 14.00. Ini mana duitnya kata gitu 3M. Dibohongin. Saya bengong kok kagak masuk dari rekening MNC Bank segini aja ya kata gue. Yang di bawah
Bang Dede ini gimana nih? Serangan Fajar, boro-boro serangan Fajar, gue diserang nih waktu gitu ya. Akhirnya tambah sampai sekali, akhirnya nol, nggak ada sama sekali. Niatnya mencari kerjaan Pak intinya mah. Jadi itu sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Dan Niatnya mencari terjerumus. kerjaan, keterusan, keenakan, dapat janji-janji manis, manut lagi. Yang dapat janji Iya, manis bukan aku masyarakat kira- doang. Caleg juga dah. Ini kan biasanya kan rakyatnya, ya kan masyarakatnya yang dijanjiin ya kan. Ini calegnya, Kali saya. calegnya ketimbang sama rakyatnya. Itu kalau ada jatah 10 juta per kecamatan, Per per kelurahan. kelurahan. Heeh. Buat apaan itu? Satu biasanya buat kayak ada olahraga. Olahraga. Senam. Oh, senam. Ibu-ibu pengajian. Ah. Ibu PKK Berencana gamis. didatengin buat milih Dede. Dede. Sempet ada Pak satu tempat yang bener-bener Mas dari partai mana? Partai paling belakang sholat Jumat. Ada di Jatiwaringin. Saya mau Jumatan nih. Mas dari partai mana? Ini bukan Pak Perino. Paling belakang sapnya anjir paling belakang pada dekat beduk. Saya gitu. Pas ceramah ini orang ceramah cuma 4 orang anjir. Saya lagi visi-visi 4 orang dong tuh tukang-tukang bebersih doang yang dengerin kayaknya tuh Pak. Pas udah dari situ udahlah. Kesini-kesininya Pak Vicky ngajak lagi. Mau lagi? Enggak cuma ngikut jadi tim suksesnya doang di Pemalang. Tapi ya kan dengan kerugian lumayan lah ya. Iya. Sampai jual mobil, Heeh. dadain surat tanah gitu. Iya. Mau lagi nggak kalau disuruh nyalek? Kalau disuruh nyalek dengan apa ya? 2029 ada yang berencana support segala macam. Misalnya mau lihat di depannya dulu, saya bilang gitu. Nggak mau kayak kemarin. Intinya udah tahu kemarin gimana. Bukan busuknya sih maksudnya gimana? evaluasi untuk, diri, evaluasi tentang partai juga. harus punya strateginya nih. Iya, walaupun kita udah punya strategi, tapi uang yang ngaturin juga percuma, Pak. Tetap aja kita dibodohin udah intinya. Udahlah. Ya berarti kalau misalkan nanti ada yang nawarin, kalau strateginya jelas, Betul. dananya jelas, Dananya jelas. mau. Tapi nyesel gak kemarin nyalek? Nyesel dong. Masa enggak nyesel dong? Enggak gini. Pas pemilihan, Iya. ya, berapa orang yang milih? Jadi gini, Pak. Sebenarnya itu kalau di KPU 2024. Oke. Cuma nyampe lambe tura cuma 11 kan kurang ajar ibaratnya. Berapa Lambe orang di Turah. KPU-nya? Di KPU itu 2024 suara. 2024 suara. Lambe Turah berarti bukan data resmi. Bukan data resmi, cuman ibaratnya pas Dede turun ke KPU pun tinggal 11 apa 12 suara gitu. Aslinya. Jadi C1-nya nggak dikawal teh intinya. Jadi dia dapat sebelum C1 itu 2024. Pas jalan ke KPU mungkin ada yang ngambilin. Tiba-tiba tinggal 12 biji anjir atau gimana. Oh, masih hitung di lokasi. Itu di lokasi ya sih 2024. Ya. Gila nyampe KPU kok tinggal 12 nih kemana nih ya kan. Dicomot-comot ya nggak tahu ya emang udah politik akal juga emang udah. Emang nggak bisa dipungkiri lah ibaratnya memang politik tuh kejam lah ya. Ngedon nggak waktu itu? Ngedonnya pas kalau diledekin. Ya keluarga gua aja ada 24. Masa suara 12 anjir. Cuman ada rasa ngedon. Cuman ngedonnya kalau pas kayak kita lagi kemana. Lu cagal, caleg gagal. Ini diem aja. Kadang-kadang istri aku sih yang lebih ngedonnya. Kadang-kadang, wah ngapain sih ngelawak aja udah gak bener lu. Makanya nyalon lu mau jadi apa negara kita. Banyak tuh pokoknya serangan-serangan yang kayak DM Instagram. Ada yang tiba-tiba tahu nomor WA, ngata-ngatain, anjir kata gue. Sampai segitunya? Kata gue, lu boleh ngatain gue, asal jangan keluarga gue, kata gitu. Kalau ada yang DM gitu, wah nih Pak, anak kita udah dikata-katain, samperin. Wah ngapain samperin, pala gue puyeng gue, kata gitu. Terus yang ngajakinnya inian, menang. Kalah! Orang gak masuk 4% dia. Ya oke lah, anyway lah. Tapi kan dapat rezeki dari Dapat situ. ya, pas dari situ pun akhirnya tiap Jumat kadang-kadang Pak Vicky nih baik banget masih mikirin keluarga Dede. Ibaratnya karena kemarin kadang nih deh buat keluarga ya, buat makan daging, adalah berapa juta. Tapi sering tiap Jumat sering kayak ngasih rezeki kayak gitu. Sampai sekarang masih? Masih sampai sekarang alhamdulillah. Dikasih aja. Pak nih makan udah buat ini mungkin kayak ada rasa berdosa ibaratnya kan. Ayo gue coba aja nih orang. Wah, apa nih? Dapil 6 ya. Seru juga ya. Ya banyak prosesnya lah dari Dede Senandar ini yang tadinya kita rangkum ya dari pas SD sekolah udah bandel, payu. Terus jadi cleaning service. service. Alhamdulillah dari cleaning service Dinaikin jalan. jadi apa namanya ya Artis pemeran lah. apa namanya pendukung lah ya. Pendukung peran di mendukung. OVJ, tapi Betul. nggak lama
Nggak ada job. nggak ada job, Akhirnya banting berjuang setir untuk lagi. kerja, Kerja. nggak malu Hmm. untuk dari bawah lagi. Ini apa sih pesan-pesan buat teman-teman gitu ya? Pasti kan mereka juga banyak yang lagi ngerasa Iya, drop pasti. di bawah gitu. Apa pesan-pesannya buat teman-teman nih? Ya paling buat teman-teman yang lagi berjuang di dunia artis itu nggak segampang kalian lihat. Kadang-kadang syutingan itu nggak langsung dibayar. Ibarat kan ada nih. Oh ya, TOP ya. Kalau Iya, kalau di TOP. kita bahasanya TOP. Apa tuh? Top Jadi of bayarnya payment, jadi bayarnya belakangan. Bayarnya Oh, 30 hari gitu. Kali ini 30 hari. Jadi berapa? Ini berapa? 1 tahun. Baru bisa nikmatin, ya Allah. Orang-orang makan kinten, kita makan di bawah dulu. Bener teh, saya ngerasain itu waktu pas Super Dede, saya syuting nih Super Dede. Perang utama makan Indomie, yang lain makan bakso. Dek, lu gak makan bakso, Dek? Gak bang, sumpah itu. Ada makan kuah bakso beneran, nunggu gerobaknya habis. Pas Gerobaknya habis. enggak maksudnya sampai Bakso baksonya habis tinggal kuahnya doang. Ada sengaja tuh. Bang udah habis bang, udah kuahnya masih ada. Bang ngomongin kuahnya. Sampai pas pemeran utama. season 2 baru asal ada tukang Udah gerobak. ada lah ya. Beli Beli. segerobak, beli segerobak, beli segerobak. Waktu season 1 emang belangsak beneran. Setahun gua kata ini baru makan bakso gua kata. Sampai istri pun ngerasin. Wah kita ke Kintan tiap hari. Iya loh sampai mules tuh situ bareng. Papen mau minum, tadi dulu gue belum megang duit, karena memang orang mikirnya masuk TV itu uangnya Terkenal, cepet, artis, terkenal. gitu ya. Memang kalau misalnya sosok Terkenal dari mungkin orang tuanya udah kaya raya ibaratnya, itu tuh kayak buat tabungan lah ibaratnya. Cuman kita ibaratnya kita ada ini nama doang. Kalau yang kayak dari Dede yang dari bawah itu kadang mikirnya kan Hariannya gimana? hariannya gimana Iya. nih, bayar parkirnya gimana nih, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dunia artis itu enak, mudah, ternyata tidak Nggak seindah seindah kau yang lihat ibaratnya. Kalian bisa Nggak nyobain. seglamor itu ya. Kalian bisa nyobain dan intinya tetap berusaha, tetap berjuang. Apapun kejadiannya tetap nikmati prosesnya kayak gitu sih kalau ada Dede. Ya sebenarnya berarti sama aja prosesnya ya, mau entah itu jadi owner bisnis, entah Betul. itu jadi Kayak Teki sama Pak Bari iya, ya. jadi apa namanya, jadi Talent, artis, ya kan. artis. Kelihatannya glamor, kelihatannya Iya. mereka kayak kita kelihatannya kok boros banget ya, orang bentar-bentar belanja. Iya. Ya sebenarnya kita itu menikmati apa yang udah kita punya. Betul. Karena usahanya itu setahun sampai ke 5 tahun pertama lah gitu. Karena sekarang kita juga masih usaha tapi nggak pakai fisik lagi gitu lah. Iya, udah. Karena gini, apapun hal yang menjadi besar itu dimulai dari yang kecil. Dari yang kecil. Ide. Wow. Oke, yuk Oke, kita kita lanjut sekarang ke games lanjut ya. ke game jawab jujur. Jadi. Siapa artis yang paling nyebelin yang pernah Dede temuin? Kalau nggak sebut nama, inisial deh. Yang pernah Dede temuin yang paling nyebelin ada teman sinetron Dede. Oh iya, inisialnya apa? Ya si Rino udah paling nyebelin gue. Aditya Rino udah tuh. Dari itu. Nyebelin teh. Kamu Beb? Kenal? Enggak. Ada rambutnya keribo dulu, keribo iya. waktu Kenapa Super Dede tuh dia? 1. Nyebelinnya pas mau tag sering bercanda mulu. Oh, jadi nggak fokus. Jadi nggak fokus, giliran Dede salah mulu dia nggak mau. Giliran dia salah Dede harus nungguin dia. Jadi pulangnya subuh gara-gara lu mulu. Sahabat gua. Itu dia tuh. Tapi sampai sekarang tetap temen lah ibaratnya. Temen nyebelin tapi masih teman. Tapi Kayaknya temen yang, nyebelin masih yang temen. benci nggak bakal diomongin. Ya, hai Dede. Yang kedua nih. Siapa artis yang suka bosi kalau lagi syuting? Bosi tuh apa ya? Bosi, ngebos, bos ngebos, gitu. ngebos. Oh, Ngatur. Ngatur-ngatur jarang ada sih. Jarang ada. Jarang ada walaupun peran utama tuh. Jarang dapet sih yang ngebos yang sering ngatur. Lu nanti gini-gini jarang ada sih. Enggak ada ya. Jadi Alhamdulillah nggak ada. circle-nya nih kebetulan nih dapetnya. Kebetulan apa dapetnya ya? yang memang Karena sama- komedi kali ya. Iya, jarang sih Dede yang dapet. Ntar lu ini, ntar lu itu. Kalau misalnya mungkin pun ada untuk kebaikannya satu tim ibaratnya kayak Oh, gitu. berarti memang dia udah senior lah senior ya. ibaratnya. senior. Cuman tetap kita hormati. Ini bedanya orang positif sama orang yang negatif. Iya. Selalu Pikirannya. ditarik dulu ya. Iya. Oh ya udah kalau lu baik gak apa-apa lah gitu ya. Ya, siapa artis yang paling baik dan sebutkan satu kebaikannya? Kang Denny Cagura, Raffi Ahmad. Semuanya baik sih teh, gue bingung. Ntar dia ngiri pada semuanya. Iya makanya. Paling Paling kata ya dia terbesit banget lah. Benar-benar. dua orang sih. Ada orang siapa tuh? Adennya sama Raffi. Oh, berarti Dua orang. bukan kabar burung ya? Bukan. Orang itu baik berdua. Bener. Dari waktu pas aku COVID, Hmm. Raffi bantu sampai aku jual cireng, sampai aku Lu pernah jual bisa. cireng? Iya pernah jual cireng, bisa sampai ke Bali dari berjualan cireng. Jualan cireng ke Bali ngapain?
Maksudnya dapat liburannya gitu Oh, teh. dapat liburan ke Habis Bali. dari situ kan uangnya kita balikin terus nggak mau, udah buat liburan lu aja. Hmm. Udah gitu dikasih hotel sama apa segala macem. Kalau Kang Denny sampai detik ini pun masih sayang sama Mamah Dede. Oh. Saya main kemarin tuh, Heeh. dikasih ongkos buat Grab atau apalah itu sama Kang Denny. Uangnya saya kasih Mama nih dari Pak Denny. Dede cuma nih dari Pak Denny. Terus tiba-tiba ente duitnya ente kasih sama ente, tapi nggak tahu itu ngomong karena Oh, Dede iya. selalu kebiasaan. Heeh. Abis dikasih uang sama Pak Denny, pasti Dede kasih ke Kasih Mama. Mama. Mah doain dari Pak Denny uangnya. Hmm. Nelpon Pak Denny. Aneh yang ngasih sama ente segitu nih, aneh transfer. Transfer teh. Oh. Maksudnya Mamah Dede pun kalau mau ke Pak Denny bingung mau ngasih apa ibaratnya. Mhm. Segala macam udah punya atau Mama. Udah mah doain aja ke Pak Denny gitu. Dua orang gitu yang bener-bener ngebantu Dede lah ibaratnya. Oke deh. Terus yang keempat, kalau disuruh milih Sule apa Andre? Omelin aja kreatifnya ya. Sule, Bagi Sule, deh. kan Sule. Sule. Oke. Kang Sule. Lanjut, Kalau lanjut. disuruh milih OVJ atau Super Dede? Super Dede. Super Dede. Aduh. Gede banget kayaknya bayarannya ya. Ya, iya. Walaupun 1 tahun ya. Iya. Enggak 1 tahun. Tadi kan berapa episode? Berapa Berapa Iya, season dia? 4 season. Siapa artis yang paling sombong? Nah, Gak ada. Nggak ada. Nggak ada guys. tadi aman kayaknya. Gak ada. Kalaupun ada nggak bakal disebut. Gak ada. Itu. Siapa istri artis yang pernah maki-maki Dede? Wah, Ah. ada lah. Ada. Ada lah. Lu bocor lu. Ya, bocor banget. Iya ya. Nembak buat lu. Jadi OB lagi atau jadi artis? Jadi artis. Jadi lah. artis lah gue juga beli. Iya. Orang udah masuk ya Pak ya. Masih OB artis mungkin. Momo Gomez atau Anwar BAB? Emang namanya Anwar BAB. Oh benar. Gak ditanya kan? Udah dijawab itu Anwar BAB kata dia. Anak atau istri? Anak. Anak. Oke. Udah, oke. Oke. Pakai milih ya. Anak atau istri? Kamu anak atau istri? Anak apa istri? Lah, kan jawab cepat, jangan lama-lama. Istri. Istri. Kenapa emangnya? Karena lagi di samping. Ya. Betul. Bener lagi jawab. Makasih Mbak Bari. Coba kamu duluan. Anak. Enggak benar, kenapa? Kenapa? Ini harus dijawab nih. Jawab, Oke, jawab. jawab. Karena masa tua kita itu lebih banyak di istri. Istri. Oh gitu. Jujur nggak? Jujur, jujur. Jujur, Salah satunya jujur. juga tadi. Apa? Kalau di sampingnya. Ya. Enggak Oke lah. deh guys ya. Emang nih ya, apa ya, aku ngerasa positif banget ya. Karena memang prosesnya yaitu pertama kita nggak boleh sombong. Betul. Udah di atas, meskipun kita turun lagi ya udah jalanin aja, Ya, nikmatin jalanin. aja. Nanti juga akan ada titik balik lagi buat kita. Yang penting kan terus berusaha, Betul. terus berproses, jangan pantang menyerah. Oke. Gitu. Jadi banyak pelajaran juga dari Dede Sunandar ya, di mana seorang komedian ya yang kita kenal itu kalau di depan televisi itu Oh, kakak Kiki, happy, ya. tapi kan di belakangnya itu ada kesedihan, ada Iya. proses ya kan yang memang dia harus jalanin. Dan intinya kita bersyukur dulu di hari ini. Tapi jangan lupa juga kita lihat yang masa lalu Masa untuk lalu. jadi pengingat kita untuk supaya tidak sombong dan tetap humble ya. Betul, Dea. Pak. Tepuk tangan dulu untuk Dede Sunandar. Dan stay positif Oke. guys. Biar Thank you. positif juga datang terus ke kita. Amin, amin, amin. amin. Thank you buat yang nonton. Welcome back to Zero Flow. Bye. Bye bye. Terima kasih. Thank you Pak Bari. Thank you. Sehat-sehat. Ngopi.